Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dawagus Giri Krisnabawa dengan NIM 1020624001117. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nadif Fatallah dengan NIM 102062400144. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atollah Ismatudin dengan NIM 102062400029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Novel Seradli dengan NIM 1020624000103. Di sini saya akan menjelaskan tentang enkripsi, deskripsi, dan caesar cipher. Nah, yang pertama kita mulai dulu dengan enkripsi. Apa itu enkripsi? Enkripsi itu sederhananya adalah proses mengubah pesan yang bisa dibaca menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca oleh sembarang orang. Pesan aslinya disebut dengan plain text. Lalu setelah dienkripsi, bentuknya berubah menjadi ciphertext. Tujuan enkripsi cuma satu, tapi sangat penting, yaitu supaya informasi tetap rahasia. Nah, bayangin kalau kita misalnya kirim pesan lewat internet tanpa pengamanan apapun. Kalau ada orang yang berhasil menyadap jaringan, isi pesannya langsung kelihatan jelas. Tetapi kalau pesan itu sudah dienkripsi, meskipun disadap, yang terlihat cuma rangkaian huruf aneh yang tidak punya arti. Disinilah enkripsi bekerja. Enkripsi menggunakan dua hal utama, yaitu algoritma untuk aturan bagaimana data diubah dan kunci nilai rahasia menentukan hasil perubahan itu. Tanpa kunci yang benar, pesan yang sudah dienkripsi tidak bisa dikembalikan ke bentuk aslinya. Nah, selanjutnya ke bagian dekripsi. Apa itu dekripsi? Dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi. Kalau enkripsi itu mengunci pesan, maka dekripsi itu membuka kunci pesan tersebut supaya bisa dibaca lagi. Dekripsi hanya bisa dilakukan oleh pihak yang mempunyai hak, yaitu yang tahu algoritma yang dipakai dan punya kunci yang sesuai. Kalau kuncinya salah, hasil dekripsinya juga salah, bahkan bisa jadi sama sekali tidak terbaca. Disinilah sistem keamanan bekerja. Data aman dari orang luar, tetapi tetap bisa dipakai oleh orang yang berwenang atau yang mempunyai hak. Jadi enkripsi dan dekripsi itu selalu berpasangan. Enkripsi tanpa dekripsi bikin data aman tapi tidak bisa dipakai atau dibaca lagi. Dekripsi tanpa enkripsi bikin data bisa dibaca semua orang dan jadi tidak aman. Nah, selanjutnya ke bagian caesar cipher. Apa itu caesar cipher? Caesar cipher adalah salah satu metode enkripsi paling tua dalam sejarah atau paling lawas lah istilahnya. Metode ini termasuk ke dalam jenis substitution cipher, yaitu teknik yang bekerja dengan cara mengganti setiap huruf dengan huruf lain berdasarkan aturan tertentu. Namun Caesar cipher diambil dari nama Julius Caesar, seorang pemimpin yang dulu memakai metode ini untuk mengamankan pesan-pesan militer. Waktu itu belum ada komputer, belum ada algoritma rumit, tapi menggeser huruf saja sudah cukup untuk bikin musuh kesulitan untuk membaca pesan. Cara kerja Caesar cipher sebenarnya sangat simpel. Ada 3 elemen penting. Yang pertama ada plain text, yaitu pesan asli. Yang kedua ada key, yaitu jumlah pergeseran huruf. Dan yang terakhir ada ciphertext, yaitu hasil setelah pesan dienkripsi. Nah, prinsipnya itu seperti setiap huruf di pesan asli digeser beberapa langkah ke depan sesuai nilai kunci. Misalnya kita menggunakan nilai kunci 3, yang artinya A digeser ke D, B digeser ke E, C digeser ke F, dan seterusnya sampai Z yang nanti balik lagi ke A. Nah, sekarang kita ambil contoh Caesar cipher menggunakan kata hello.
dengan memakai 3 kunci. Prosesnya itu bermula dari huruf H digeser 3 langkah menjadi K, huruf E digeser 3 langkah jadi H, huruf L digeser 3 langkah jadi O, huruf L digeser 3 langkah jadi O, dan huruf O digeser 3 langkah jadi R. Yang akhirnya kata hello berubah menjadi KHOOR. Inilah yang disebut dengan ciphertext. Proses ini sederhana, tapi secara konsep sudah memenuhi prinsip enkripsi. Pesan asli berubah menjadi bentuk yang tidak langsung bisa dibaca oleh orang yang tidak mempunyai wewenang. Nah, sekarang kita membahas tentang keamanan Caesar Cipher. Walaupun Caesar Cipher disebut metode enkripsi, tetapi dalam standar keamanan sekarang metode ini sangat lemah. Kenapa sangat lemah? Pertama, karena jumlah kuncinya sangat sedikit. Hanya ada 25 kemungkinan pergeseran huruf. Komputer bisa mencoba semuanya dalam hitungan detik. Kedua, karena pola bahasanya masih kelihatan. Huruf yang sering muncul di bahasa tetap sering muncul di ciphertext, cuma berubah bentuk. Ini yang membuat Caesar Cipher gampang dipecahkan pakai analisis frekuensi. Yang ketiga, karena metode ini tidak dirancang untuk dunia digital modern, sekarang serangan dilakukan otomatis oleh sistem dengan kecepatan tinggi, bukan lagi manual seperti zaman dulu. Jadi, secara realistis, Caesar Cipher tidak cocok untuk mengamankan data di zaman yang modern ini. Tetapi bukan berarti Caesar Cipher tidak berguna. Justru di dunia pendidikan metode ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena Caesar Cipher mengajarkan kita dasar-dasar dari konsep kriptografi. Bagaimana pesan diubah, bagaimana peran kunci bekerja, bagaimana konsep enkripsi dan dekripsi berjalan, dan bagaimana sebuah sistem keamanan dibangun dari logika sederhana. Dari sini kita bisa naik ke algoritma yang lebih kompleks seperti AES dan RSA, yang prinsip dasarnya tetap sama, cuma level keamanannya jauh lebih tinggi dibanding dengan Caesar Cipher. Nah, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Yang pertama itu enkripsi adalah proses mengamankan informasi. Dekripsi adalah proses membuka kembali informasi tersebut. Keduanya adalah fondasi utama dalam keamanan data digital. Caesar Cipher adalah contoh paling dasar dari penerapan konsep ini. Metodenya sederhana, keamanannya lemah untuk standar modern, tapi nilainya sangat besar sebagai alat pembelajaran dalam sistem pendidikan. Lewat Caesar Cipher, kita belajar bahwa sistem keamanan yang sekarang terlihat kompleks, sebenarnya berkembang dari ide yang sangat sederhana. Sekian presentasi saya terkait dengan enkripsi, dekripsi, dan Caesar Cipher. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai penetration testing. Jadi penetration testing ini merupakan metode pengujian keamanan yang dilakukan dengan cara mensimulasikan serangan terhadap suatu sistem, aplikasi maupun mekanisme keamanan tertentu. Tujuan dari penetration testing ini adalah untuk menemukan celah keamanan sejak dini sebelum celah tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam konteks kriptografi, penetration testing ini digunakan untuk menguji beberapa kuat algoritma enkripsi yang diterapkan dalam melindungi data. Beberapa jenis serangan yang umum diuji antara lain yaitu yang pertama adalah brute force attack, analisis frekuensi, dan analisis karakter pada ciphertext. Melalui pengujian ini dapat diketahui apakah ciphertext masih memiliki kelemahan yang dapat dimanfaatkan untuk mengembalikan data ke bentuk aslinya tanpa mengunci yang sah. Secara umum, penetration testing ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, perencanaan pengujian, pengumpulan informasi, simulasi serangan, dan analisis hasil. Pendekatan yang sistematis ini membantu penguji
dalam memahami tingkat keamanan sistem secara menyeluruh serta menentukan langkah perbaikan yang diperlukan. Selain itu, penetration testing ini juga berperan sebagai alat evaluasi untuk menilai efektivitas kebijakan dalam mekanisme keamanan yang sudah diterapkan. Hasil dari pengujian ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam meningkatkan keamanan sistem, seperti memperkuat algoritma enkripsi, memperpanjang kunci, ataupun dapat menambahkan lapisan pengamanan lainnya. Dengan adanya penetration testing, sistem keamanan ini tidak hanya dirancang secara teoritis, tapi juga dapat diuji dengan ketahanannya terhadap kondisi serangan yang menyerupai situasi nyata. Jadi melalui penerapan testing ini, dalam tugas besar ini, kami tidak hanya mempelajari teori kriptografi, tetapi juga kita ini memahami bagaimana sih konsep keamanan ini tuh diuji dalam praktek dunia nyata ataupun praktik nyata. Dengan demikian, penetration testing ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa sistem enkripsi yang digunakan itu benar-benar mampu melindungi informasi dari berbagai potensi serangan. Jadi seperti itu saja untuk teori penetration testing yang sudah saya jelaskan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis celah keamanan pada web. Ya, jadi jenis-jenis celah keamanan pada web itu ada 4 yang saya jelaskan. Yang pertama itu XSS, yang kedua SQL injection atau SQLi, yang ketiga ada Open Redirect, yang keempat ada LFI. Yang pertama itu apa sih XSS itu? Jadi XSS itu adalah celah keamanan yang memungkinkan penyerang menyisipkan skrip berbahaya. Biasanya skrip yang disisipkan itu yaitu JavaScript ke dalam halaman web yang kemudian dijalankan di browser pengguna lain. Nah, jadi ada jenis-jenisnya ya di XSS itu. Jadi yang pertama ada store XSS, yaitu ada dua juga, yaitu script pengertiannya ada dua, yaitu script berbahaya disimpan di database server. Lalu yang kedua, setiap user itu membuka halaman tersebut akan terkena dampaknya. Yang kedua ada reflected XSS, yaitu script tidak disimpan tetapi langsung dikirim melalui URL, biasanya lewat parameter get atau post. Nah, yang ketiga itu ada DOM based XSS, yaitu ada dua juga ya. Terjadinya di sisi klien, terjadinya di sisi klien, lalu data dari user itu dimanipulasi langsung di DOM tanpa validasi. Nah, adapun dampak XSS ini ada tiga. Yang pertama, pencurian cookie dan session. Yang kedua, pengambil alian akun. Yang ketiga, menyisipkan konten palsu. Nah, yang kedua ini sudah sangat familiar, yaitu SQL injection. Jadi celah keamanan yang memungkinkan penyerang menyisipkan perintah SQL berbahaya melalui input user untuk memanipulasi database. Nah, jenis-jenis SQL itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama, SQL injection ini menggunakan classic SQL injection, langsung memodifikasi query SQL. Yang kedua ada blind SQL injection. Server ini tidak menampilkan error, tapi responnya bisa dianalisis. Di dalamnya blind SQL injection itu ada jenisnya juga. Yang pertama ada boolean, yang kedua ada time. Yang ketiga itu union based SQL injection, menggunakan perintah union select untuk mengambil data lain. Adapun dampak dari SQL injection ini, yang pertama pencurian database, yang kedua menghapus atau mengubah data, yang ketiga itu login tanpa autentikasi. Yang ketiga ada Open Redirect, yaitu pengertiannya Open Redirect ini celah keamanan di mana aplikasi web mengizinkan pengguna diarahkan
ke URL lain tanpa validasi yang aman. Nah, jadi adapun dampak-dampak dari Open Redirect ini yang pertama phishing, yang kedua penyebaran malware, yang ketiga penyalahgunaan kepercayaan domain resmi. Adapun jenis-jenis Open Redirect ini, yang pertama URL based redirect, yang kedua ada parameter based, yang ketiga ada header based, yang keempat ada LFI. Apa sih LFI itu? Jadi arti singkatan dari LFI ini Local File Inclusion. Jadi pengertian dari LFI ini celah keamanan yang memungkinkan penyerang mengakses file lokal di server melalui parameter input yang tidak difilter. Nah, adapun dampaknya dari LFI ini, yang pertama membaca file konfigurasi, yang kedua menampilkan source code, yang ketiga mengambil kredensial server. Jadi ada juga variasi dari LFI ini. Yang pertama path traversal, yang kedua ada null byte injection, yang ketiga ada log file injection. Jadi kesimpulan singkat yang bisa diambil dari 4 macam ini, yang pertama celah keamanan XSS ini targetnya adalah user browser. Dampak utama dari XSS ini yaitu pencurian session. Yang kedua ada SQL injection, targetnya itu database. Dampak utamanya kebocoran data. Yang ketiga ada Open Redirect, targetnya yaitu user. Dampak utamanya yaitu phishing. Nah, yang keempat ada LFI, targetnya server file. Lalu dampak utamanya itu akses file sensitif. Nah, itu penjelasan singkat dari saya. Bila ada tutur kata kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang penetration testing dan juga enkripsi atau dekripsi dari Caesar Chipper berdasarkan plain text ataupun chipper text yang sudah diberikan oleh Bapak dosen. Oke. Jadi di sini izinkan saya memulai dengan melakukan demonstrasi penetration testing terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana tahapan kita dalam melakukan penetration testing. Di sini ada 4 langkah, yaitu yang pertama itu ada recognize, scanning, exploitation, post exploitation, dan reporting. Recognize ini tahapan dari kita melihat sebuah website dan mendapatkan informasi-informasi terbuka dari website tersebut. Sedangkan scanning kita proses untuk menemukan celah keamanan dari website tersebut. Kemudian eksploitasi, yaitu kita mengeksploitasi celah keamanan yang telah ditemukan. Dan yang keempat itu di sini kita tidak memakai karena websitenya adalah website dummy, jadi kita akan skip nomor 4. Oke, berikut tools-tools yang saya gunakan, yaitu pada Recognize saya menggunakan Nmap, kemudian Webalizer, Katana, dan Param Spider. Nmap saya gunakan untuk melakukan port scanning, Webalizer saya gunakan untuk mencari tahu informasi tentang website, Katana untuk mencari path tersembunyi dari website, kemudian Param Spider untuk mencari parameter tersembunyi dari website. Kemudian untuk scanning saya menggunakan Nuclei dan Nikto agar scanning bug berjalan dengan cepat, dan pada eksploitasi saya menggunakan SQL Map, Dalvok, dan tool saya sendiri. Oke, serangan dimulai ketika kita sudah menganalisa sebuah website. Di sini saya menggunakan extension bernama Webalizer. Di sini muncul beberapa engine dari website tersebut, yaitu PHP, Nginx, dan Ubuntu. Di sini dia menggunakan PHP 5.6.40 yang sudah sangat lama. Kemudian kita menggunakan Nmap untuk scanning port apa saja yang terbuka pada website tersebut. Sambil menunggu, mungkin saya akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu
recognize menggunakan Katana. Di sini Katana akan mendapatkan path dari website tersebut atau folder-folder dari website tersebut beserta filenya. Di sini sangat banyak sekali, ada foto, ada CSS dan lain-lain. Oke, di sini saya lanjut menggunakan Param Spider untuk melakukan recognizing. Di sini Param Spider berfungsi untuk mencari parameter dari sebuah website tersebut. Parameter tersebut berfungsi untuk celah kerentanan karena semua permasalahan bisa berawal dari parameter. Di sini sudah ditemukan 11.000 lebih, kemudian di cleaning oleh Param Spider hingga menjadi 800 URL. Di sini saya akan mencoba membuka URL yang ditemukan dengan cara menggunakan cat result hasil dari scanning tersebut. Oke, di sini saya mencoba mengambil beberapa URL yang sekiranya rentan. Sini saya sudah mendapatkan 3 URL dan satu lagi. URL tersebut kemungkinan besar rentan terhadap beberapa celah pada website. Kemudian saya akan melakukan scanning menggunakan Nuclei. Nuclei ini adalah tool scanning yang berfungsi untuk mencari celah kerentanan apa saja pada website dan untuk mendapatkan informasi-informasi pada website tersebut. Di sini juga saya menggunakan Nikto. Nikto sama seperti Nuclei, yaitu tools untuk scanning. Kita dapat informasi seperti anti click jacking dan lain-lain dari Nikto tersebut. Mungkin sangat lama karena tools scanning biasanya akan scan seluruh path atau folder dari website. Nah, di sini saya udah memotong videonya. Kemudian pada tahapan ini kita akan mencoba mengeksploitasi satu URL yang kemungkinan rentan, yaitu URL dengan parameter cat. Kita menggunakan main DBS untuk mengetahui database dari website tersebut. Di sini sudah diketahui bahwa website tersebut rentan atau injectable dengan database MySQL. Oke, di sini terlihat dua database, yaitu Information Schema dan AkuArt. Di sini saya mencoba untuk membuka tabel dari database AkuArt. Oke. Di sini terdapat banyak sekali tabel, yaitu artis, card, kategori, fitur, Facebook, picture, product, dan user.
Mungkin kita akan berfokus pada user. Di sini saya mencoba untuk mengambil kolom dari tabel user. Nah, dari tabel user terdapat nama, address, card, email, password, phone, dan uname. Oke, di sini saya mencoba untuk mengambil beberapa dari kolom tersebut. Saya mengambil name, kemudian email, kemudian password, dan saya akan menggunakan main DAM atau untuk DAM data atau mengambil data dari database tersebut. Oke, di sini sudah terlihat namanya yaitu script, emailnya email.com, dan passwordnya adalah tes. Oke, saya mungkin mencoba mengambil phone number, pass, dan phone number, email, dan pass. Oke, di sini terlihat phone-nya 3, emailnya email@email.com, dan passwordnya adalah tes. Oke, di sini Nuplay sudah berhasil men-scan dan sudah mendapatkan beberapa informasi. Oke, sekarang saya akan menggunakan Dalvok untuk melakukan eksploitasi terhadap celah keamanan XSS. Saya menggunakan URL yang saya curigai rentan, yaitu pada parameter search. Oke, di sini langsung muncul URL yang rentan. Coba kita klik dan muncul alert 1. Di sini saya coba menggantinya dengan nama saya, Novel Serodadli, dan sudah terganti. Itu adalah contoh dari celah keamanan XSS. Cross-site scripting. Oke, kemudian kita akan mencoba melakukan testing lagi terhadap kecurigaan saya, yaitu pada parameter redir. Redir itu bisa saja menjadi redirect atau pemindahan halaman. Jadi di sini terdapat celah yang namanya open redirect. Jadi ketika kita memasukkan URL website lain, website asli akan terredirect atau terpindahkan ke website target. Nah, di sini saya coba menggunakan nama saya dan tiba-tiba nama saya sudah menjadi pet dari website tersebut. Nah, di sini ada kemungkinan celah open redirect, yaitu coba saya mengakses URL evil.com, URL jahat. Nah, di sini sudah terakses URL jahat. Nah, berarti tandanya rentan terhadap open redirect. Oke, terakhir kecurigaan saya yang terakhir adalah kerentanan LFI atau local file inclusion, di mana kita bisa melihat sebuah file tersembunyi pada suatu website atau file-file yang tidak diketahui orang lain gitu. Nah, di sini pada folder showimage.php, pada file showimage tersebut dia meminta parameter file. Dia meminta parameter file yang sepertinya parameter tersebut tidak difilter.
Saya akan melakukan pengecekan dengan tools buatan saya sendiri. Misal kita akses menggunakan parameter foto, dia akan menampilkan gambar. Tapi apa jadinya kalau misal kita coba mengakses folder etc password? Jadi pada sebuah website terdapat folder tersembunyi dengan nama etc password. Nah, di sini saya coba menggunakan tool saya. Nah, sini saya menggunakan tools buatan saya sendiri, yaitu Levi Map atau LFA Scanner. Oke. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, etc password sudah dapat ditemukan. Root, daemon, usernya siapa aja itu kita bisa menemukan. Ada mail, LP, main, games. Nah, coba saya akan menampilkan secara lengkap apa saja yang didapatkan pada celah local file inclusion ini. Oke, ini sangat banyak sekali data-data yang bisa saya dapatkan. Nah, ini adalah contoh dari salah satu kerentanan local file inclusion. Oke, di sini ada user MySQL, www. Di sini sudah ada proc version juga. Ini LFI atau local file inclusion. Nah, tadi sekian sudah selesai demonstrasi penetration testing. Sekarang saya akan melanjutkan pada demonstrasi tentang enkripsi dan dekripsi Caesar Cheeper. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses enkripsi dan dekripsi dari Caesar Cheeper. Oke, di sini saya akan membahas tentang proses enkripsi terlebih dahulu. Di sini saya mendapatkan plain text dari Bapak dosen, yaitu kapal berhenti di pelabuhan. Oke, sekarang saya akan coba untuk menjalankan kodenya. Tuh. Oke, di sini saya memilih menu enkripsi. Saya masukkan pesannya. Dan key yang saya gunakan adalah key 19. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih Caesar Cheeper itu. Caesar Cheeper adalah suatu enkripsi ya, yang dimana dia itu mengubah teks asli menjadi teks yang sebenarnya bukan acak, menjadi teks yang 3 langkah di depan hurufnya. Contoh seperti ini. Katakanlah saya mempunyai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, dan lain-lain. Nah, ketika saya menggunakan K3 atau shift 3, maka huruf akan digeser 3 langkah. Jadi ketika saya menggunakan shift 3 pada Caesar Cheeper, berarti saya ingin menampilkan ABC menggunakan shift 3, berarti 1, 2, 3 A, B, C. Nah, A, B, C di sini akan menjadi DEF ini. Akan menjadi DEF. Nah, jadi A sama dengan D, B sama dengan E, D sama dengan B sama dengan E, dan C sama dengan F. Oke, seperti itu. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana program bisa berjalan. Di sini terdapat satu
function dengan nama Caesar Cheaper. Nah, di sini meminta 3 parameter yaitu text, shift, dan mode. Ketika modenya itu enkripsi, maka shift yang dimasukkan nilainya positif. Nah, jadi text, shift, kemudian mode. Nah, result ini adalah digunakan untuk menyimpan hasilnya. Nah, proses dimulai dari sini. Jadi kita akan mengubah satu persatu huruf yang ada di dalam suatu kalimat. Contoh di sini ada kapal. Kita akan mengubah K-nya dulu, A-nya dulu, P-nya dulu, A-nya dulu, L-nya dulu, agar menjadi seperti ini, D, T, I, T, E. Nah, ketika sudah menjadi seperti itu, ini prosesnya ketika di dalam for loop ini akan dicek dulu apakah karakter is alpha gitu. Nah, ketika true atau nilainya benar, dia akan melakukan start ASCII. Start ASCII ini diawali dari ORDA. ORDA ini apa? Order A ini jadi sebenarnya huruf tuh memiliki nomor ya pada bahasa pemrograman. Contoh A itu 97, A kecil 20 berapa gitu. Contoh saja. Nah, jadi di sini kita mengubah angka menjadi integer. Kemudian dari integer tadi diubah lagi menjadi karakter. Namun sebelum diubah menjadi karakter harus dikurangi dulu dengan start ASCII dan ditambah dengan shift. Fungsi ditambah shift ini apa? Supaya hurufnya itu maju. Jadi dia hurufnya maju. Contoh A, misal shift 3, A berarti menjadi D gitu. Kemudian ada modulus 26. Artinya apa? Modulus 26 ini kita membagi semua bilangan dengan 26. Jadi sisa baginya itu yang dipakai. Kenapa seperti itu? Karena huruf alfabet itu maksimal ada 26, A sampai Z saja. Kemudian ini ditambah start ASCII. Oke. Jadi di sini sudah keluar chipper text-nya yaitu DIT, ITE, UX dan lain-lain. Saya simpan di sini. Oke. Kemudian di sini saya mendapatkan chipper text dari kelompok lain. Namun saya tidak tahu plain text-nya apa. Nah, saya copy dulu seperti ini. Kemudian pada pemrograman ini saya tidak mungkin menggunakan decrypt ataupun encrypt. Karena kenapa? Karena di sini saya tidak mengetahui chipper text-nya berapa gitu. Solusi yang paling tepat adalah kita menebak dari 1 hingga 26 kunci. Oke, namun biar cepat di sini saya sudah membuat tools yaitu brute force. Oke, saya memilih nomor 3 untuk brute force. Nah, enter the chipper text to brute. Ini saya masukkan chipper text-nya. Saya enter. Nah, di sini kita cari satu-satu. Oke, ketemu. Pada K2 terdapat kalimat jalan kaki bersama teman. Nah, ini pada K2. Jadi brute force itu kita mencoba satu persatu. K mulai dari K1, shift 1 sampai shift 26. Di sini ditemukan di kunci kedua atau shift kedua, jalan kaki bersama teman. Oke, saya simpan di sini. Oke, penjelasannya adalah sebenarnya sama menggunakan fungsi Caesar Cheaper yang ada di decrypt atau encrypt. Cuman di sini kita menggunakan mode decrypt, kemudian kita gunakan range 1 sampai 27. Untuk apa? Untuk kita gunakan sebagai key untuk ditebak. Ini coba tebak K1, K2, K3 sampai 26. 27 ini tidak terhitung karena ini adalah akhirnya. Oke. Dan ini ada hasil dekripsinya. Nah, ini adalah program menunya. Menu ketika memilih 1, maka dilakukan encode. 2 dilakukan decode. 3 dilakukan brute force. Oke. Mari kita buktikan jalan kaki bersama teman. Ini K-nya tadi 2 ya. Berarti coba kita decode, coba nomor 2. Masukkan pesan, enter key 2. Nah, di sini sudah muncul jalan kaki bersama teman. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Kesimpulan yang dapat kita dapatkan dari demonstrasi kedua
kasus tersebut, atau yang pertama ada demonstrasi pentesting dan yang kedua ada demonstrasi kriptografi. Oke, baik, di sini yang kita dapatkan adalah pada demonstrasi penetration testing kita mendapatkan bahwa terdapat 4 celah keamanan yang ditemukan, yaitu Open Redirect, SQL Injection, XSS, dan Local File Inclusion atau LFI. Nah, dari celah-celah keamanan tersebut itu sangat berbahaya sekali ketika disalahgunakan oleh seorang hacker, di mana kita ambil saja contoh celah yang kita temukan tadi, yaitu SQL Injection, di mana kita bisa masuk dan mengambil database dari website tersebut. Kemudian celah XSS, yaitu kita bisa memanipulasi halaman dari website tersebut. Kemudian ada celah Local File Inclusion, di mana kita bisa melihat file tersembunyi pada website tersebut. Dan yang terakhir Open Redirect, yaitu kita bisa meredirect atau memindahkan halaman dari halaman satu ke halaman berikutnya dari website tersebut. Oke. Kemudian kesimpulan kedua yaitu tentang kriptografi, di mana Caesar Cipher di sini sangat cukup baik dalam menutupi sebuah pesan asli, namun tidak cukup baik juga. Karena kenapa? Karena kunci mudah ditebak dengan cara di brute force. Sekarang banyak teknik kriptografi yang sudah sangat canggih. Contohnya saja kriptografi simetris dan asimetris, di mana dia menggunakan sebuah kunci untuk membuka suatu enkripsi, dan kuncinya bukan dari angka 1 sampai 26. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata ataupun sesuatu yang menyakitkan hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.